Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen in Fashion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Profesiku memang bukan sopir travel maupun angkutan umum, bukan pula sopir pribadi maupun sopir apapun. Namun aku sudah seringkali mengantar keluarga Haji Rahmat bepergian keluar kota. Bukan tanpa alasan memang, keluarga Haji Rahmat sangat baik pada keluargaku. Bahkan aku merasa mereka seperti menganggapku sebagai anak sendiri. Dengan begitu, aku tidak pernah menolak ketika Haji Rahmat memintaku untuk mengantarnya. Sabtu Minggu besok, kamu landai gak, Gun? Tanya Haji Rahmat saat itu. Haji Rahmat pun menerangkan kalau minggu besok beliau akan ada acara hajatan sahabatnya dulu ketika masih berdinas. Namun karena lokasinya memang harus menempuh hampir seharian perjalanan, maka beliau mengajakku untuk mengemudikan mobilnya. Beliau juga mengatakan kami akan berangkat Sabtu, kemudian malamnya menginap dulu di hotel. Pukul 7:30 tepat, aku sudah duduk bersantai di teras rumah Haji Rahmat. Aku memang cenderung lebih senang tepat waktu dalam hal apapun, seperti halnya saat aku diminta mengantar Haji Rahmat. Walaupun seperti yang sudah aku duga sebelumnya, kedua kakak beradik Nisa dan Alfi belum juga selesai berdandan. Ngerokoknya nanti disambung lagi. Ayo, sarapan dulu, Gun. Ajak Haji Rahmat dan istrinya. Aku pun tanpa sungkan-sungkan langsung mengikuti keduanya menuju ruang tengah. Rupanya baik Nisa maupun Alfi sudah sedang bersiap untuk sarapan. Biasanya sih aku cuek-cuek saja, namun entahlah kali ini aku merasa sedikit canggung ketika makan bersama keduanya. Kakak beradik itu sama-sama jelita. Selesai sarapan, aku pun langsung menuju garasi mobil. Seperti yang sudah-sudah, aku mengecek dulu kondisi kendaraan. Satu persatu aku periksa, utamanya oli mesin, rem, dan air radiator. Semua oke. Aku pun naik ke belakang kemudi dan menghidupkan mesin mobil, lalu mengeluarkannya dari garasi. Namun aku merasa sedikit terheran ketika merasakan mobil seperti membawa beban yang sangat berat. Aku melihat ke arah rem tangan. Siapa tahu aku yang lupa. Nyatanya rem tangan telah kulepaskan. Setelah semua siap, segera kami melaju. Tapi belum juga 10 meter mobilku lajukan, tiba-tiba saja mesin mobil itu mati. Sialnya, saat ku coba menghidupkannya kembali, mesin itu tetap tidak mau menyala. Dengan sedikit panik aku pun turun dan membuka kap mobil. Sekali lagi ku periksa jikalau memang ada sesuatu. Namun ku pastikan semua dalam keadaan baik. Apalagi mobil Haji Rahmat termasuk mobil keluaran terbaru, dari merek yang dikenal tangguh pula. Lagi-lagi, aku mencoba menghidupkan mesin, tapi tetap saja mesin tidak mau menyala. Akhirnya atas izin Haji Rahmat, aku pun memanggil temanku yang seorang mekanik mobil. Di percakapan telepon itu, ia menyatakan kalau saat ini ia sedang tanggung karena banyak garapan yang harus diselesaikan. Kalau mau bersabar, nanti setelah asar baru bisa datang mengecek. Aku pun menanyakan pada Pak Haji, apakah menunggu atau mencari bengkel lain. Tapi karena aku sudah yakin dengan garapan temanku itu, maka Haji Rahmat menyetujui saranku. Toh aku juga tidak masalah berangkat sore, yang berarti malam baru tiba di kota tujuan. Ternyata sebelum asar temanku sudah tiba di rumah Haji Rahmat. Aku terhenyak ketika ia menyalakan mesin.
Ternyata mesin itu langsung hidup. Bahkan setelah memeriksa segala sesuatunya, ia berani memastikan kalau semua dalam keadaan baik. Aku pun terheran, padahal sebelumnya sudah kucoba berkali-kali. Dirasa semua aman, kami pun segera berangkat. Awalnya, semua terasa lancar. 100-200 meter perjalanan sangatlah nyaman. Namun mesin kendaraan tiba-tiba kembali mati. Aku mencoba membuat tenang agar semua jangan panik. Padahal aku sendirilah yang paling panik. Ketika aku turun dari mobil, perasaanku mulai was-was. Ada semacam perasaan kalau mobil ini sedang tidak beres, dalam tanda kutip. Dengan tergopoh-gopoh temanku pun mendatangi kami. Dan sekali lagi aku dibuat heran. Ketika ia menstarter mobil itu, mesin langsung menyala halus tanpa ada kendala apapun. Sebentar Kun, ada yang tidak beres. Temanku berkata sembari membuka kap dan memeriksa mobil bagian depan. Aku mengira sesuatu yang tidak beres itu berkaitan dengan onderdil mobil. Namun ternyata aku keliru. Tidak berselang lama, ia telah menimang sebuah benda yang tidak asing bagiku. Wujud benda itu sangat mirip dengan tali pocong. Temanku mengatakan kalau benda itu terikat di selang pompa bensin. Aku tidak mengerti bagaimana benda itu bisa berada di sana. Aku dan temanku pun saling pandang. Selebihnya ia berbisik bahwasanya ia merasa ada yang ingin mencelakai keluarga Haji Rahmat. Disuruhnya aku berdoa agar tidak terjadi apa-apa. Selanjutnya, benda tersebut akan dibakar olehnya. Seketika itu juga, perasaanku pun diliputi was-was dan sebuah tanda tanya. Selepas sholat maghrib, aku pun kembali menginjak pedal gas. Perjalanan masih jauh, namun karena Alfi berada di sebelahku, aku menikmati perjalanan itu dengan senang hati. Apalagi di sepanjang perjalanan, tak henti-hentinya Alfi mencandaiku. Sebenarnya aku ingin sekali membalas candaan itu, namun situasi kurasakan sedang tidak memungkinkan. Selain bias cahaya sudah mulai remang, kata orang tua, kalau sudah masuk waktu maghrib dilarang untuk bercanda. Maka aku pun membiarkan Alfi yang sedikit kesal, karena candaannya tidak begitu kuhiraukan. Rem mobil berdecit ketika aku injak dengan keras. Apalagi saat itu mobil melaju dengan kecepatan tinggi. Mobil bahkan sedikit oleng karenanya. Semua pun beristighfar tanpa terkecuali aku. Mobil kupinggirkan. Aku harus menata nafas sejenak sebelum lanjut perjalanan. Di depan tadi ada mobil yang mengerem mendadak. Makanya saya ikut ngerem, takut kalau nabrak. Jawabku ketika semua menanyakan apa yang terjadi. Padahal sangat jelas aku melihat sebentuk kepala dengan rambut terurai panjang tiba-tiba muncul dari kaca depan. Otomatis rambut itu menutup pandanganku sehingga aku refleks mengerem. Sungguh jantungku berdesir kencang karenanya. Makhluk apa itu? Tanyaku dalam hati. Jangan-jangan benar apa yang dikatakan temanku. Ada yang ingin mencelakai keluarga Haji Rahmat. Berarti aku memang harus lebih berhati-hati. Khawatir kalau makhluk itu masih mengganggu, maka aku tidak lagi membawa mobil dengan kecepatan tinggi. Mobil pun kembali melaju. Keluarga Haji Rahmat yang sempat terjaga dari tidurnya pun kembali terlelap, meninggalkan aku yang harus tetap terjaga sampai tujuan tiba. Alfi yang kuharapkan menjadi obat pengusir kantuk pun tidak lagi bisa diandalkan, karena ia pun sama lelap seperti yang lain. Sudah beberapa saat mobil melaju, tumben jalan yang kulewati terasa sepi. Aku bahkan sempat ragu, apakah jalan yang kulalui merupakan jalan yang seharusnya, karena di kanan kiri hanya ada pepohonan dan semak belukar. Memang benar, di kanan kiri jalan adalah hutan.
Namun seharusnya banyak warung-warung kopi di pinggir hutan itu. Sedangkan jalan yang kulalui ini benar-benar sepi dan gelap, tanpa satupun warung ataupun rumah penduduk. Aku merasa heran karena suasananya terasa sangat asing bagiku. Aku hendak menanyakan pada Haji Rahmat, namun beliaunya sedang benar-benar lelap. Tanpa pikir panjang, aku pun kembali menepi. Aku akan turun dan memastikan jika jalur yang kulewati adalah jalur yang benar. Saat aku hendak menepikan mobil itulah, secara samar-samar berjarak sekitar 10 atau 15-an meter, aku melihat seorang tengah berdiri di bawah sebatang pohon. Aku berniat menanyakan jalan pada orang itu, namun perasaanku tiba-tiba merasa cemas dan was-was. Aku pun menyalakan lampu guna memastikan apakah aku memang melihat orang yang sedang berdiri. Namun saat mengedipkan mata, jantungku seketika dibuat berdegup dengan kencangnya. Tampak sosok berdiri yang kukira orang itu menampakkan sebuah siluet berbentuk pocong. Tersorot lampu mobil, aku benar-benar bisa melihat wujud itu dengan nyata. Sosok itu berbalut kain putih yang cenderung kumal dan kotor. Ikatan di kepalanya menjuntai. Sosok itu pada awalnya diam tidak bergerak sama sekali. Selintas pandang, aku teringat prank-prank di video seperti yang sering aku lihat. Mau cari gara-gara rupanya. Jangan tanya dosa, kalau sampai ku buat babak belur kepalamu. Aku masih mengamati sosok itu. Ia mulai melompat. Pocong asli itu terbang bukannya melompat, pikirku dalam hati. Aku masih menunggu di dalam mobil. Kalau ia memang berniat jahat, baru aku akan turun. Pocong itu masih melompat-lompat kecil. Dan ketika pocong itu melompat tinggi, mungkin hampir setinggi 3 atau 4 meter dan mendekati mobil, kesadaranku mulai mengatakan kalau pocong itu adalah sungguhan. Kalau orang biasa, tidaklah mungkin bisa melompat setinggi itu. Pocong itu pun mendekat. Nyaliku pun mulai tergerus. Aku masih mengawasinya ketika ia tiba-tiba lenyap dari pandangan mata. Sialnya, pada saat itu, semua penumpang tetap terlelap. Dalam rasa takut yang mencekam itu, aku menebar pandangan ke sekeliling. Sehingga pada saat aku menoleh ke kaca jendela yang sebelah kanan, secara tiba-tiba, pocong itu sudah berdiri tepat di sebelahku dan hanya terpisah oleh pintu mobil. Aku menggoyang-goyang tubuh Alfi yang tetap terlelap dengan perasaan sangat tercekam. Beruntungnya, gadis itu segera membuka mata. Ia melihat ke arahku dengan terheran. Aku bahkan terlonjak kaget ketika tiba-tiba ia menjerit, lalu menutup mukanya dengan tangan. Sontak Haji Rahmat dan yang lain pun terbangun. Haji Rahmat tampaknya paham akan situasi. Beliau mengatakan supaya aku tetap tenang. Beliau juga mengatakan supaya aku jalan saja terus. Tapi ketika menemukan pertigaan, aku diminta ambil kanan. Meski dengan tangan dan kaki yang gemetaran, mobil pun kembali kulajukan. Rasa-rasanya ingin segera pergi dari tempat itu. Laju mobil memang bisa kukendalikan dengan aman. Namun aku merasa kalau ada sesuatu di kap atas. Aku merasa ada sesuatu yang melompat-lompat di atas sana. Aku sudah benar-benar merinding hebat. Begitupun dengan Alfi yang menangis karena takutnya. Aku rasa ia pun melihat sosok itu. Sing tenang Kun, nanti dia juga akan pergi sendiri. Bismillah, semoga aman. Aku tidak menimpali perkataan Haji Rahmat. Kalau boleh jujur, aku sebenarnya sedang merasa terkencing-kencing. Seumur-umur, baru kali ini aku melihat penampakan yang sangat menyeramkan, apalagi dari jarak yang sangat dekat. Tabrak aja Kun, tabrak! Perintah Haji Rahmat saat di depan sana menghadang sosok pocong yang tiba-tiba telah berdiri tegak. Aku pun tidak lagi berpikir panjang.
Aku injak gas dalam-dalam dan mobil itu pun melaju tanpa menabrak sesuatu apapun. Seakan ia adalah kabut yang menyingkir dengan sendirinya. Namun aku harus kembali berjibaku di belakang kemudi karena jalan yang semula kulihat lurus ternyata menikung tajam ke arah kanan. Mobil pun sedikit oleng, menyebabkan penumpang di dalamnya berteriak histeris. Aku pun memperlambat laju kendaraan. Malam itu, aku benar-benar dibuat linglung. Aku bahkan tidak bisa mengingat jalan yang kulewati itu. Sepertinya, aku memang belum pernah melewati jalur itu. Namun apa yang dikatakan Haji Rahmat benar adanya. Aku melihat ada sebuah pertigaan. Haji Rahmat pun memerintahkan untuk mengambil arah kanan. Sudah, ikuti saja jalan ini. Nanti juga ketemu jalan besar yang biasa kita lewati, kata Haji Rahmat dengan tenang, seperti tidak merasakan takut atau cemas. Aku terlonjak kaget, sampai-sampai kedua tanganku terlepas dari kemudi. Di kap depan, tiba-tiba saja telah terbujur sosok pocong, dengan posisi wajah menghadap ke arahku. Aku nyaris tak bisa menguasai kemudi. Mobil pun oleng ke kanan kiri. Heranku, pocong itu tidak jatuh, meski jalan kurasakan sedikit bergelombang. Aku bisa melihat wajah pocong itu meski secara samar, hancur dan berdarah-darah. Aku harus tetap berkonsentrasi, meskipun di depan mata kepalaku terbujur sosok berwujud menyeramkan. Sosok itu tidak juga pergi meski berkali-kali aku membunyikan klakson. Dalam hati aku berdoa, semoga mesin mobil tidak mati. Perjalanan yang menyeramkan di malam itu pada akhirnya bisa kami lalui dengan selamat. Kami tiba di tempat tujuan tanpa kurang satu apapun. Kini, sudah hampir 2 minggu setelah perjalanan itu, aku masih menunggu Haji Rahmat menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Dari awal pun sebenarnya aku sudah merasa ada sesuatu yang tidak beres, apalagi temanku menemukan sesuatu yang secara logika tidak bisa dimengerti. Sore itu Haji Rahmat memanggilku untuk datang ke rumahnya. Tidak ada pikiran lain, kecuali pasti akan dimintai tolong untuk kembali mengantarkannya entah kemana. Aku agak terheran sesampai di sana. Keluarga Haji Rahmat semua ikut berkumpul. Tidak seperti hari-hari biasanya. Sikap mereka pun tampak sedikit lebih formal. Kun, tujuanku mengundangmu kemari bukan tanpa alasan. Begini, sebulan yang lalu ada kolegaku datang. Selain bersilaturahmi, mereka juga menyampaikan sebuah maksud yang penting. Mereka berterus terang datang untuk melamar Alfi. Haji Rahmat belum selesai berkata, namun cukup membuatku terhenyak. Berarti aku diundang kemari hanya untuk diminta memupus perasaanku. Haji Rahmat melanjutkan kalau Alfi tidak menerima lamaran itu. Sampai-sampai mereka agak sedikit memaksa. Ada sikap arogan juga mereka tampakkan. Karena penolakan itu mereka pun merasa sakit hati. Mereka merasa tersinggung, makanya mereka mengirim sesuatu. Dan aku pun paham. Tapi apa hubungannya denganku? Aku rasa aku bukanlah bagian dari keluarga yang berhak tahu masalah ini. Kun, tolong pikirkan baik-baik. Tidak harus kamu jawab sekarang. Pikirkanlah dulu dengan matang. Tanyakan pada hati nurani kamu. Apakah kamu mencintai Alfi? Kalau Alfi lebih memilih kamu, bersediakah kamu menjadi imam buatnya? Aku mengernyitkan dahi. Aku belum paham kemana arah tujuan pertanyaan itu. Apakah ini serius atau hanya semisal? Haji Rahmat pun mengulangi pertanyaan yang sama. Bahkan, beliau menjelaskan pertanyaan itu dengan lebih gamblang. Aku pun gelagapan. Aku memang tahu harus menjawab apa, tapi aku merasa seperti sedang bermimpi. Benarkah pertanyaan itu sedang tertuju padaku? Aku memang tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Namun aku melempar senyum pada Alfi, dan ia pun mengangguk sembari membalas senyumku.
Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali lakukan pungkasane andap kersaneng Gusti.